Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita telah membahas tentang bahwasanya keadilan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Apapun yang dikehendakinya bagi para hambanya untuk terjadi, maka itu adalah keadilan yang mutlak. Tidaklah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kezaliman. Ya, apapun yang dikehendakinya untuk terjadi pada hambanya, kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazab mereka semua, para penduduk langit dan bumi, tetaplah Allah adalah zat yang maha adil mutlak. Ya, tidaklah dinisbahkan kepada Allah kezaliman. Ya, dikarenakan pada hakikatnya memang seluruh makhluk hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah kehendaki pada mereka, maka adil tetap. Ya? Sesungguhnya yang zalim adalah orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya dia. Adapun apabila Allah kehendaki untuk melakukan sesuatu pada makhluknya, maka makhluknya tetap adil. Ya. Kemudian telah kita jelaskan juga bahwasanya kalaupun mungkin di mata kita terlihat hal tersebut dengan pandangan kita yang mikro, yang sempit manusia, hal tersebut terlihat kejam, terlihat tidak adil, namun lihat dari pandangan yang besar, dari pandangan makro, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apapun yang dikehendakinya itu berangkat dari kemahatauannya dan kemahaadilannya, bijaksanaannya. Ya. Kemarin kita sampaikan juga di antara riwayat-riwayat yang diriwayatkan di dalam dari para Bani Israel tentang salah seorang nabi di antara nabi-nabi Bani Israel yang suatu hari duduk di sebuah bukit dan dia melihat di kejauhan terdapat terdapat sumur, ya. Faja faris, kemudian datang seorang penunggang kuda, turun dari kudanya, meminum dari sumur tersebut, dari mata air tersebut. Falamma raqibal faras, ketika dia naik menunggangi kuda tersebut, saqata kisah nuqud, jatuhlah salah satu pouch uangnya si penunggang kuda, si kesatria tersebut. Ya, wa madha wa lam yash'ur, dan dia kemudian berlalu dan tidak menyadari kalau uangnya jatuh. Ya kan? Saja ra'il ghanam, kemudian datang seorang penggembala ke mata air tersebut, kemudian meminum dari air tersebut dan memberi minum kambing-kambingnya. Kemudian wajada kisah nuqud, dia menemukan kantong uang tersebut. Fa'akhadhaha thumma madha, akhirnya diambillah uang tersebut oleh si penggembala dan kemudian dia berlalu pergi. Thumma ja syaikhun, kemudian datanglah seorang kakek-kakek, ya, yalhath, kehausan luar biasa, sampailah dia dengan susah payah ke mata air tersebut dan kemudian dia beristirahat meminum dari air tersebut. Nah, ketika demikian, tadzakkar al-faris, nah si penunggang kuda keingetan bahwa uangnya ternyata jatuh di sana, baru menyadari hal tersebut dan raja, dan dia pun kembali ke mata air tersebut, fawajada asy-syekh, dan dia menemukan syekh itu ada di tempat. Dia berkata kepada syekh, "Aina an-nuqud? Aina al-fulus?" Mana tuh uang? Syekh tersebut berkata, "Ayyun nuqud?" Mana uang apa? Enggak paham syekh. Mana uang itu? Serahkan kepadaku. Syekh kembali berkata, uang apa maksudnya? Ma ma'iyal fulus, tidak ada uang sama sekali padaku. Dan kemudian terjadi perdebatan dan akhirnya amtayyir ra'sah, si penunggang kuda ini membunuh si kakek tersebut. Nah, Nabiullah ini alaihi salam yang melihat kejadian ini dari jauh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, innahuma akhadhal kus, innahuma akhadhal kis, innahuma akhadhal fulus, innama akhadha ar-ra'i. Sesungguhnya kakek tersebut tidaklah mengambil uang itu. Yang diambil adalah, yang mengambilnya adalah si sang
si sang penggembala. Kemudian Allah pun berkata kepada Nabi tersebut, demikianlah menjelaskan apa yang di luar pengetahuan, di luar batas pengetahuan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya walidu Faris, orang tua dari si penunggang kuda ini, akhadha mala walidir ra'i, dulu dia merampas harta orang tuanya si penggembala zulman, dengan cara zalim. Faradadtu ila warithi, akhirnya aku mengembalikan harta tersebut kepada ahli warisnya. Amma syekh, adapun si kakek tersebut, faqatala walidal Faris, dialah orang yang membunuh orang tua si penunggang kuda tersebut pada masanya. Akhirnya aku jadikan dia membunuh si kakek. Tuh lihat, ini di luar pengetahuan manusia. Maksudnya musibah-musibah yang terjadi seringkali, ini berangkat yang seringkali Allah Subhanahu wa taala rangkaikan dengan maksiat-maksiat yang terjadi di masa lalu seiring dengan hikmahnya, baik bagi si zalim ataupun si mazlum. Ya. Hikmah-hikmah dari musibah yang terjadi berangkat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, dosa-dosa di masa lalu. Ya, yang membawa hikmah Allah yang begitu besar baik bagi si zalim ataupun si mazlum. Kita yang terbatas pengetahuan kita ini. Nggak sampai ke situ gitu. Yang jelas, daripada mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kita di waktu yang sama menyadari keterbatasan ilmu kita, lebih baik dogmakan pada diri kita apapun yang terjadi dan Allah takdirkan, Allah qadhakan, itulah yang paling adil. Sudahlah. Kita tidak diperintahkan untuk mesti mengetahui semua rahasia hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bersabar dan beristighfar dari dosa-dosa yang tadi yang terjadi, kemudian bersabar, ya, menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan atas kita. Ini diantara bentuk keimanan yang mendalam terhadap qadar, ya. Sampai titik sabar. Dan diantara bentuk besar keimanan terhadap qadar adalah yang diajarkan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Umar ibn Abdul Aziz, di mana beliau rahimahullah berkata, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qadha hatta la uhibba syai'an mimma akhartah wa hatta la uhibba ta'jila syai'in akhartahu wa la ta'khira syai'in ajjaltah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan atas apapun yang kau tentukan untuk terjadi padaku, sehingga tak lagi aku menghendaki untuk disegerakannya sesuatu yang kau akhirkan, atau diakhirkannya sesuatu yang memang kau segerakan. Allah, ajib. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan dari apapun yang kau takdirkan, hatta la uhibba ta'jila syai'in akhartah, sehingga tak lagi aku menginginkan untuk disegerakannya sesuatu yang kau akhirkan, wala ta'khira syai'in ajjaltah, dan tak lagi aku menghendaki diakhirkannya sesuatu yang memang kau kehendaki. Ya. Ini bentuk tafwid, bentuk penyerahan diri total kepada apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Seringkali kita tahu apa yang Allah kehendaki bagi kita ini yang terbaik, tapi kita menginginkan kebaikan bagi diri kita. Thayyib. Dan Allah Maha tahu kapan terjadinya ini, Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan hal tersebut padamu. Allah Maha tahu. Dan kita ini lupa seringkali berdoa tapi memaksakan kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa berserah kepada Allah, apapun yang terbaik menurutmu ya Allah, di waktu yang paling tepat yang menurutmu tepat ya Allah. Tuh, kita ini maunya apa? Pokoknya itu ya Rabb sekarang. Begitu kan? Maunya begitu. Kita ini maunya begitu. Gak demikian mereka yang emang beriman dengan baik kepada qadar, sebenarnya harusnya gak begini ya. Gak demikian ya. Yang beriman dengan ideal kepada
qadar. Allah udah tentukan dengan waktu yang tepat. Ya kan? Sehingga di sholat istikharahnya, gimana doa istikharah? Di antara doa yang banyak diriwayatkan tentang istikharah, tapi sanadnya rada lemah, ya kan? In kunta ta'lam anna hadzal amr khairan li. Apabila kau ketahui ya Allah, bahwasanya perkara ini baik untukku di duniaku dan di akhiratku, maka jadikanlah ini untukku dan mudahkan bagiku. Dan apabila kau ketahui bahwasanya perkara ini tidak baik untukku, maka jadikan baik untukku ya Rabb. Lah, gimana lu maksain? Serahkan pada Allah, maka hindarkan aku dari memaksakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara doa yang diriwayatkan dari salaf. Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada hatta la uhibba syai'an hatta la uhibba ta'jila syai'in akhartahu wala ta'khira syai'in ajjalta. Nah, di antara doa-doa yang diriwayatkan dari salaf yang menggambarkan idealnya keimanan mereka, ya. Taib ala kulli hal, bab ini dapat difahami insyaallah ya. Masuk ke bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, bab yang ke-70 ya. Al-Imam rahimahullah berkata, "Wa idza sami'ta ar-rajula," dan apabila kau mendengar seseorang yata'anu 'ala al-athari wa la yaqbaluha, ia mencela terhadap athar, ya, mencela athar dan tidak mau menerimanya, au yunkiru syai'an min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau mengingkari sedikit pun dari kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu 'ala al-islam, ya, maka celaklah keislamannya. Ya. Fa innahu rajulun radi al-madhhab. Sesungguhnya orang demikian adalah seseorang yang bermadhab buruk, wal qaul, dan juga seseorang dengan ide yang buruk. Al-qaul di sini keyakinan akidah ya, yang buruk. Wala yat'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala yut'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ala ashabihi radhiyallahu anhum. Sungguh tidaklah dicela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah dicela para sahabat radhiyallahu anhum. Yani tidak boleh dicela. Tidak pantas untuk dicela. Lianna innama arafna rasulahu wa arafna al-Qur'ana wa arafna al-khabar khaira wa syarr. Dikarenakan pada dasarnya kita semua mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui Al-Qur'an, mengetahui mana hal-hal yang baik dan buruk, wad dunya wal akhirah, kita mengetahui mana dunia, mana akhirat, kita ketahui ini semua dari athar, dari riwayat. Itu bab 70, 71-nya. Fa innal Qur'ana ila sunnati ahwaju minas sunnah ilal Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Awas. Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Ini perkataan mungkin syadid kedengarannya, tapi kalau nanti kita jelaskan tepat kok, sesuai dengan kaidah ahlus sunnah. Ya, mungkin terdengar syadid, berat nih perkataan. Sampai ada yang berkata as-sunnatu qadiyatun 'alal Qur'an. Sunnah ini menghukumi Al-Qur'an, qadi atas Al-Qur'an. Imam Ahmad sendiri rahimahullah sampai berkata, aku nggak berani sampai ngomong gitu. Berkata, membenarkan maknanya kalau diarahkan benar, tepat, tapi ini perkataan yang syadid ya nih. Ya, kencang, terasa kencang. Mungkin orang yang baru awam akan mendengar demikian mungkin kaget gitu ya. Tapi nanti kita arahkan maknanya sehingga kita fahami dengan baik sebagaimana yang dimaksudkan ya. Tayyib. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bab ini, lianna min ma'na syahada anna Muhammad Rasulullah ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar. Dikarenakan hakikat makna syahadat ketika seseorang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah
mentaati apapun yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempercayai apapun yang dibawakan kabarnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia mencela riwayat-riwayat yang datang, maka celalah keislamannya. Pada hakikatnya dia jangankan sholat, zakat, puasa, haji, syahadatnya aja udah nggak beres nih. Syahadatnya aja udah nggak beres. Di rukun pertama udah rusak dia. Karena bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti kabar yang datang dari Muhammad SAW terima. Ya. Nah, disinilah main musuh-musuh Islam dan musuh-musuh hak, musuh-musuh sunnah dengan syubhat-syubhat mereka. Oh iya, bukan mencela Rasulnya, tapi orang-orang yang menyampaikan kabarnya. Kan sunnah ada yang dhaif, ada yang sahih. Coba lihat. Orang berakal seolah-olah ilmiah, penelitian mereka nanti mereka bungkus seolah-olah ilmiah. Padahal busuk wallah. Dan orang yang mengikuti ilmu dan akal sehat sungguh tidak akan mengatakan sebagaimana yang mereka katakan. Perhatikan, katakanlah ada kasus pemalsuan hadis dan lain-lain terjadi di dalam sejarah. Dengan itu kita menolak hadis secara keseluruhan. Ini orang sakit yang ngomong begini. Bagaimana mungkin seseorang dengan hujah seolah-olah ilmiah, penelitian ilmiah, menolak hadis dan riwayat-riwayat yang datang dari Rasul secara keseluruhan? Bagaimana mungkin? Error terjadi nggak di praktek kedokteran gigi? Terjadi error nggak? Terjadi error. Human error nggak? Tapi karena satu praktek ini, kemudian kita mau hajar dan tutup semua jurusan kedokteran gigi dan praktek kedokteran gigi? Masuk akal sehat gak? Masuk akal, akal somplak. Tapi masuk akal sehat gak? Nggak masuk, ini deh. Seperti pola pikir kafir yang akhirnya memaksakan akidahnya kepada kaum muslimin. Ada terjadi kasus error di sebagian negeri kaum muslimin dalam praktik khitan mar'ah, khitan wanita. Oke? Khitan wanita. Nah, kasus ini dipakai, diangkat, ditekanlah semua negeri supaya menghentikan semua praktek khitan wanita. Tuh. Ini sebenarnya akal sehat apaan ini? Sebenarnya akal sehat siapa ini? Faham gak? Terjadi kasus error, terjadi udah. Tapi apakah semuanya batil? Nah, faham? Kalau memang bicara akal, apalagi bicara dogma ayat, dogma hadis, lebih mati lagi mereka. Cuman kan orang kayak gini emang iman kepada ayat dan hadisnya nanggung nih, iya kan? Ya udah pakai akal lagi deh. Akal apaan yang gayanya demikian? Masuk gak? Saya? Hah? Terjadi nggak error di sebagian hal terjadi error. Cuman apakah karena satu error ini kemudian kita menutup semuanya? Ini akal macam mana? Ya kan? Ini, mantik ini, ini mantik nih mindset ya. Mantik secara bahasa artinya mindset, ilmu berpikir, cuman mantik juga digunakan istilah ilmu mantik untuk membahasakan, bahasa lain dari ilmu filsafat. Oke? Dan dua-duanya haram, udah sama aja. Oke? Cuman mantik secara bahasa artinya mindset. Pola berpikir, cara berpikir. Nah, mantik ini mantik yang bal, yang sesat. Karena ada beberapa error, ditunggangi error tersebut untuk membatalkan semuanya. Nah ini. Oke? Datang sebagian orang dengan hujah-hujah seolah-olah penelitian ilmiah dan kritik hadis. Ya salam. Akhirnya membatalkan, memalsukan hadis-hadis yang dimana umat dari zaman ke zaman telah menerimanya. Bahkan di derajat kesahihan hadis tertinggi. Dengan apa? Dengan hujah secetek-ceteknya hujah yang gak mantas. Tapi orang yang berani demikian digelarilah oleh kampus-kampus dengan profesor, doktor, ahli hadis, peneliti hadis. Ih, sakit nih, orang sakit. Sekampus-kampusnya sakit. Ada profesor, doktor, peneliti hadis ini ke Mesir. Profesor, doktor, ahli hadis di sini ya nih, di salah satu kampus di sini. Datang di Mesir, bawa penelitiannya
tad'if ahadits, mendoifkan hadis-hadis Bukhari. Wallah gegabah. Kali ilmiah, ya gak kali ilmiah. Coba dengar deh, dia bikin seminar nih. Dia bikin seminar di antara anak-anak Indonesia. Kali ilmiah gitu ya. Coba-coba gue pengen denger kali gitu. Husnuzon aja, ya gak? Muslim katanya, ya gak? Cuman pas gue bilang, wallah gak mantas di husnuzon ini yang kayak gini emang dari awal. Emang udah dari awal ngaco ini. Ada idza waqa'at dzubaba, apabila ada lalar kecemplung ke minuman kita, celupin. Fa inna fi ihda janahaihi da wa fil ukhra dawa. Karena di salah satu sayapnya ada bakteri penyakit virus, satunya ada penawar. Ini sebenarnya hadis keren. Ini bukti mukjizat sunnah. Oke? Ijaz ilmi, mukjizat saintis. Zen. Ilmu pengetahuan mana yang udah sampai segitunya dulu? Ini bukti bahwa Rasul nggak ngomong dari hawa nafsunya, tapi mau setinggi apa lagi? Apakah udah ada Microsoft di mana manusia periksa ketek laler zaman dulu? Nggak ada. Rasul berkata berarti berdasarkan sebenarnya mah ini begini, ya nggak keren nggak? Didoifin nih hadis sama nih Ami, nih Nengkong, nih Om. Kenapa hadis? Iya, karena apa? Hujahnya adalah nanti apa kata kafir, dikata Islam jorok dong segala lalar celup-celupin. Allahu Akbar. Ada lagi yang apa coba? Akhta yang bikin orang Arab. Oke? Akhta nahwiyah fil Quran. Kesalahan gramatikal bahasa Arab di dalam Al-Quran. Kurang ajar gak liberal. Di antara hujahnya apa katanya? Alif, lam, mim, begitu gitu. Kaf, ha, ya, ain, sad, begitu. Oke? Ini salah. Kenapa? Ketika disebut alif, lam, mim, apa dosa-dosa huruf lain sehingga tidak disebutkan? Begitu dong. Oh ilmunya profesor, doktor, ini. Gitu loh. Ya? Yang kayak gini nih apa diajak diskusi? Di debat? Apa didiemin? Diamin wallah. Tarku jawabil jahil jawabun lah. Ngediemin. Tidak menjawab sanggahan jahil. Ini udah jawaban yang mantas buat dia. Iya gak? Kalau nggak diemin, kalau nggak sambit pakai sendal. Enak. Cok kurang ajar. Seenteng itu berkata-kata pada agama Islam terus langsung jadi profesor doktor. Aduh, ajib amat. Kita nyungsep belajar. Cuman berani gila langsung dapat gelar profesor asal berani gila aja loh. Astagfirullah. Ini para pengingkar sunnah, para pengingkar hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya mereka mengingkari Al-Quran. Itu. Cuman kalau mereka katakan itu langsung tampak kemunafikannya. Akhirnya mereka mengingkari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari para sahabat radhiyallahu anhum. Imam Malik berkata, innama aradu at-ta'na fi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang mereka mau mau celah-celah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yaqdiru, tapi nggak kesampaian, nggak mungkin celah Rasul fix kafir langsung. Muslim awam tahu dia langsung kafir, udah bukan syubhat lagi, udah real, udah jelas. Akhirnya dia celah-celah Muawiyah radhiyallahu anhu, mencela-cela Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Amr bin As radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan lain-lain yang menjadi makanan para zindiqin, zanadiqah. Ya? Allah yahdihim. Zan? Dikarenakan apabila memang mereka memahami makna syahadat bahwa bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka berarti mereka harus mentaatinya pada apa-apa yang diperintahkannya dan meyakini kabar-kabar yang dibawakannya. Wajtinab ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Wa alla ya'budallaha illa bima syara, dan agar ia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan, yakni melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna syahadat Muhammadar Rasulullah, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bawakan pada kalian, yakni perintahkan kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang Rasul larang dari kalian, fantahu, maka hentikan. Allah pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal wajib 'alal muslim an yamtathila ma jaa'a fi al-ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annaha al-wahyu ats-tsani ba'da al-Qur'an. Maka yang wajib atas setiap muslim adalah agar ia merealisasikan khabar-khabar yang datang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni meyakininya dan terapkan di dalam kehidupan. Dikarenakan hadis juga adalah wahyu. Wahyu kedua setelah Al-Quran. Lianna usul al-adillah fil Islam al-mujma' 'alaiha. Dikarenakan usul dalil-dalil di dalam Islam yang disepakati adalah Al-Quran, sunnah nabawiyah dan al-ijma'. Ini usul. Ya. Semua dalil yang akhirnya digunakan oleh muslim sebagai tuntunan hidupnya itu sumbernya dari tiga ini. Ketika mereka mulai memberikan keraguan pada manusia terhadap hadis, bisa-bisa berantakan agamanya. Kenapa? Pondasinya dirusak, dirobohin. Sebagaimana mereka yang mencela-cela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya kan? Ketika mereka berhasil membuat kaum muslimin membenci, mencaci, memaki Abu Hurairah, maka semua kabar yang dibawakan Abu Hurairah dari Rasul kira-kira masih mau diterima nggak? Come on. Itu tujuannya. Sementara Abu Hurairah adalah seseorang yang paling banyak membawakan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa ilmu-ilmu yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama kita. Sebenarnya ilmu ini agama di kita nih. Datangnya dari jalur Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairahnya diputus, berhasil diputus, oke? Akhirnya para sahabat, para kaum muslimin awam membenci Abu Hurairah. Ilmu-ilmu yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam otomatis hilang, putus rantainya. Banyak hukum yang hilang akhirnya di Islam dikarenakan apa? Jalurnya Abu Hurairah doang yang meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak hadis yang hanya Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Hadhihi adillatun la yajuzu lil insani an yaqul. Ini adalah dalil-dalil yang harus wajib diterima. Tidak boleh seseorang berkata, aku tidak mau berdalil kecuali dengan Quran saja. Tidak mau berdalil dengan sunnah. Nggak boleh. Sebagaimana yang dikatakan kaum Khawarij dan orang-orang yang mengikuti mazhab mereka. Wa yaqulun innal Qur'ana mutawatir, dan mereka berhujah. Katanya, Quran kan mutawatir, ma'sum minal khalal, terjaga dari error. Adapun sunnah, fahiya min riwayatir ruwad, maka itu adalah dari riwayat para perawi yatatarraq ilaihal khalal, yang bisa jadi terjadi error padanya. Tuh. Hujahnya nih. Hujah mereka untuk membuat keraguan manusia kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ittihamun lil ummah wa ulama'iha was sahabah wat tabi'in. Ide demikian hakikatnya adalah celaan kepada umat Islam seluruhnya dan kepada para ulama, para sahabat, para tabi'in, yang dimana mereka lah yang membawakan kabar-kabar tersebut. Bi'adam ats-thiqah wa adam al-amanah. Dan itu adalah tuduhan kepada mereka semua bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak thiqah, tidak terpercaya dan tidak amanah di dalam membawakan kabar. Wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an haula. Tapi kesesatan ini bukanlah kesesatan yang belum dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun menyebutkan akan munculnya kaum demikian dengan ide demikian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam sabdanya, yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqul. Hampir datang nanti satu zaman di mana seseorang sambil kekenyangan dia selonjoran di atas sofanya, di atas tempat duduknya sambil kekenyangan, dan dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian ini kitabullah aja, yakni berhukum dengan Al-Qur'an saja. Fama wajadna fihi min halalin istahlalna. Apapun yang kita temukan di dalam Al-Quran itu halal, maka kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Dan apapun yang kita temukan di dalam Al-Quran haram, maka kita haramkan. Loh, ini seruan seolah-olah kepada Al-Quran, tapi meninggalkan hadis. Ya?
Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, namun Rasul langsung berkata dan membantah ide ini, kesesatan ini. Oke? Membantah mindset pola pikir demikian yang hanya berpatokan pada Al-Qur'an. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya aku diturunkan atasku Al-Qur'an dan hal yang serupa dengan Al-Qur'an. Tuh. Diturunkan atasku Al-Qur'an dan hal yang serupa dengan Al-Quran. Berarti berapa hal diturunkan atas Rasul? 2 hal. Apalagi kalau bukan sunnah. Diturunkan atasku Al-Quran dan hal yang serupa dengan Al-Quran. Dan Rasul SAW berkata, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha kama sami'aha." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya bagi seseorang yang mendengar perkataanku, kemudian ia menghafalnya dan kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Farubba muballighin aw amin sami'. Berapa banyak orang yang disampaikan kabar tapi mereka lebih notice daripada yang mendengar kabar langsung. Nah, tayyib. Hadis yang tadi yang awal di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan kesesatan tersebut akan datang di mana sebagian kaum hanya menirukan kepada Al-Qur'an dan meninggalkan hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul langsung berkata, "Ala ketahuilah la yahillu lakum al-himar al-ahli." Tidak halal bagi kalian keledai ahli. Keledai ahli ini keledai yang digunakan untuk bekerja oleh manusia. Itu tidak halal bagi kalian tuh. Tidak halal Rasul yang ngomong, enggak ada keharamannya di dalam Al-Qur'an. Wala kulli dzinabin minas siba', dan tidak halal bagi kalian setiap hewan buas bertaring. Setiap hewan buas bertaring tuh. Ada enggak keharamannya di dalam Al-Qur'an? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ngomong, "Ala inna ma harramallahu kama harrama rasuluh." Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan Allah itu sebagaimana yang diharamkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di sini di dalam pembahasan dasar-dasar keislaman pernah kita sebut, ya kan? Di antaranya adalah tentang istiqlal sunnah, independennya sunnah di dalam menentukan hukum. Sunnah bisa mengharamkan perkara-perkara yang Al-Quran diam dari keharamannya, menghalalkan perkara-perkara yang Al-Quran diam dari kehalalannya. Independensi sunnah pada di dalam pembentukan hukum. Banyak hal yang tidak kita temukan keharamannya, kewajibannya di dalam Al-Quran. Kalau hanya berhujah dengan Al-Quran, berantakan Islam bisa-bisa. Tato haram nggak? Hah? Kenapa ragu ente? Haram nggak? Haram udah. Ada nggak keharamannya di dalam Al-Quran? Nggak. Berantakan nggak nih Islam kalau cuma ngomong? Atau sholat deh. Apa yang lebih mendasar amalan fisik setelah syahadat selain sholat di dalam Islam? Apa yang lebih mendasar? Islam ini sholat udah imaduddin, iya kan? Tiangnya agak meroboh tuh bangunan. Yani Islam adalah bangunan. Yang menyangganya itu hancur tuh bangunan, tiangnya hilang. Sholatnya tayyib. Bisa nggak seseorang sholat dari takbir sampai salam hanya dengan mencari petunjuk dari Al-Quran? Bisa nggak? Pertama takbiratul ihram, terus Allahumma ba'id baini. Kemudian lagi sujud baca ini, lagi ruku baca ini. Ada nggak di Al-Quran? Kok bisa nih kaum ngaku muslim kemudian mengingkari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari sunnah? Bagaimana dia mau beragama? Pada dasarnya bagaimana dia mau haji, mau puasa, mau tahu halal haram? Belum lagi kalau ngomongin muamalah, tijarah dan lain-lain. Gimana dia mau beragama tanpa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini kaum yang mengajak untuk menepis Al-Quran, ini kaum yang mengajak kepada ujung-ujungnya mau menepis Allahnya, menepis sunnah, mau menepis keberadaan Allahnya juga ujungnya itu. Hanya sebatas berkata, oh Allah itu ada. Udah, akhirnya menepis keberadaan agama secara keseluruhan. Ya? Mau menepis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam khutbah di Arafah, liyuballigha syahidu minkum al-ghaib, agar orang-orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang ghaib. Falladhi sami'a yuballigh 'anil rasul, maka orang-orang yang mendengar itu harus menyampaikan apa yang dia dapat dari Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah amanah. Dan amanah ini telah dijalankan dengan bentuk yang paling baik, bentuk paling optimal oleh para periwayat hadis dan para tokoh-tokoh hadis. Jazahumullahu khairan. Dan ini tidak ada pada umat lain. Dijaganya perkataan dan ajaran-ajaran kemurnian ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah metodologi penelitian yang paling ilmiah di muka bumi. Apa? Metodologi penelitian otentifikasi sesuatu, oke? Yang paling ilmiah di muka bumi apa? Mustalah hadis. Sampai kafir ikut-ikutan belajar. Kafir ikut-ikutan belajar itu. Makanya kenapa orientalis banyak belajar? Karena nggak ada pada umat lain. Andai saja ada pengikut Musa alaihissalam yang menjaga kemurnian perkataannya, masih utuh nggak agamanya? Andai saja ada 12 hawari murid-murid Isa alaihissalam menjaga kemurnian perkataan Isa sebagaimana kaum muslimin menjaga kemurnian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Enggak ada pada umat lain. Ini senjata pada kita. Makanya al-isnad minad din kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnad yani ilmu sanad yani ilmu metodologi hadis. Ini bagian dari agama udah. Ini bagian daripada agama. Kalau bukan karena ilmu ini, misalnya siapapun bisa ngomong sengaco-ngaconya. Iya gak? Bisa ngomong? Ini senjata yang diberikan kepada umat Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat lain. Yang dengan itu Allah jadikan sebab terjaganya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala jamin terjaganya. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kitab-kitab terdahulu enggak dijaga kan? Nah, Allah apabila diberikan penjagaannya kepada manusia dan manusia mengganti isinya dan menyimpangkan isinya. Begitu kan? Kitab-kitab terdahulu. Tapi Al-Quran Allah yang jamin enggak? Dan Allah apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan sebab-sebab terjadinya sesuatu. Di antaranya apa? Terjaganya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikannya umat-umat orang-orang yang menjaga dan menghafal hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kayak gini, yang satu orang di antara mereka, yang jumlahnya jutaan di antara kaum muslimin. Yang satu orang kalau ada di antara mereka nih, di umat ahlul kitab terdahulu dijadiin nabi. Disembah bisa-bisa. Anak-anak kecil di Islam nih yang ya Allah malam-malam bawa lilin dia, bawa lampu lilin dia, kemudian menghafal Al-Quran habis maghrib ini itu sampai disabet sama ustadznya, misalnya sama guru sama syekhnya, suruh ngapal Quran dan mereka hafal Al-Quran yang kayak gini. Satu aja ada di Ahlul Kitab, ada di Nasara. Jadi saint baru itu, adiknya sensei iya. Di Islam yang kayak gini banyak dan lebih dari ini banyak. Seorang Imam Nawawi, Imam Suyuti. Karya dia satu individu aja. Kalau dikumpulin satu lajnah sekarang, satu teamwork. Mengerjakan sebuah karya ilmiah. Nggak bisa mengimbangi karya satu orang individu. Seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Tuh. A'tahullahu qalaman sayyalan. Kata ulama nih. Allah berikan kepada Imam Suyuti rahimahullah. Pena yang mengalir. Nggak berhenti karyanya. Mau bab ilmu apa lagi. Al-Imam An-Nawawi juga demikian. Cuman katanya asal jangan ilmu hisab deh, asal jangan ilmu nomor deh, ilmu angka. Aduh udah gue keder deh tuh katanya begitu. Lian unaqilal jibal ahabbu ilayya min ulumil hisab. Disuruh pindahin gunung mendingan daripada disuruh ngitung. Keder udah kena angka puyeng. Iya kan? Apa? Yang kayak gini banyak. Baru berapa kita sebutkan? Belum lagi imam-imam terdahulu sebelum zaman mereka rahimahumullah ahya'an wa amwatan wa jazahumullahu anna wa anil islami khairan. Allah jadikan manusia-manusia demikian untuk terjaganya hadis-hadis dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjagaan terhadap kitabullah. Karena sunnah dan hadis ya akhi, fungsinya itu kayak kulit bagi Al-Quran. Buah itu kalau dikupas kulitnya nggak lama busuk.
Demikian fungsi hadis dan sunnah nih terhadap Al-Quran, kayak kulit bagi buah. Akan selalu terjaga selama masih ada kulitnya ini. Itu fungsinya. Ya. Sekali lagi itu bentuk penjagaan Allah terhadap kita dan dijadikan manusia-manusia yang menjaga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasanu as-sunnah nabawiyah 'anid dakhili wal kadhib, di mana mereka telah berjuang sebisa mungkin untuk menjaga sunnah Nabi dari polusi-polusi yang mengotorinya, dari kedustaan-kedustaan manusia. Dan mereka sampaikan sunnah tersebut dalam bentuk yang paling murni dan bersih. Kama waradat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sampainya atau datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amanah, dengan amanah yang luar biasa. Hadza min mu'jizati hadzal rasul. Sebenarnya ini adalah termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnah laysat mahallat tawaqqufin aw ittihamin bal yajib at-tasdiq biha. Maka sunnah bukanlah pilihan. Sunnah bukanlah sesuatu yang seseorang boleh milih, boleh terima atau enggak. Enggak. Awas. Sunnah dogma yang harus diterima. Awas, ini sunnah di usul. Sunnah di usul ya. Oke? Adalah dogma yang harus diterima dan itu konsekuensi setiap muslim dan enggak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Enggak boleh. Ketika mereka mengaku beriman kepada Quran dan tidak beriman kepada sunnah, maka celak keimanan mereka kepada Al-Quran. Ya? Itu sama kayak kaum musyrikin yang mengaku beriman kepada Allah, tapi nggak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Fasunnah laysat mahal tawakkuf. Nggak boleh seseorang tawakuf dulu. Ini nggak ambil sikap dulu. Mau ambil terima sunnah atau tidak, nggak boleh. Ya? Wajib ala amalu biha. Wajib kita mengamalkan sunnah. Ya, yakni wajib berada di atas jalan sunnah. Bima yajibul amalu bil Quran. Kama yajibu al amalu bil Quran, sebagaimana wajibnya mengamalkan Al-Quran, karena sunnah juga adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berkata berdasarkan hawa nafsunya, yang disampaikan adalah selalu wahyu yang datang padanya. Ya, maka hadis-hadis demikian juga termasuk wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa hadis dan sunnah bedanya? Ingat pernah katakan? Sunnah adalah sebuah kesimpulan yang udah disimpulkan dari banyak ayat dan hadis dan kemudian dipraktekkan oleh umat dari zaman ke zaman. Nah, itu jadi sunnah. Tidaklah satu hadis langsung kita simpulkan jadi sunnah, tidak. Cuman hadis ini yang menjadi bahan baku terbentuknya sunnah. Awas, menolak hadis ini rusaklah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hadis tidaklah disimpulkan darinya langsung sunnah. Sesuatu dibilang sunnah adalah apabila diterima umat sejak zaman awal, kemudian berjalan amal di atasnya. Diyakini demikian. Itu sunnah. Oke? Adapun hadis adalah per riwayat. Belum bisa jadi sunnah langsung. Ya, untuk menyimpulkan sebuah sunnah dalam artian sesuatu yang diyakini atau dipraktekkan, diamalkan, perlu kumpulin dulu hadis-hadis yang setema, baru tarik kesimpulan tuh. Jadi nggak boleh dibuang nih bahan bakunya. Oke? Orang yang menentang ini berarti hakikatnya dia menentang sunnah, menentang kitabullah. Ya. Taib, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.